Undang kita semua, yuk sama-sama bangkit berdiri. Yes, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi sama-sama kita katakan, how great
great, How great. how great. Come on, buat Tuhan Yesus. Bisa lebih daripada ini. Bisa lebih daripada ini. Come on, how great. How great. How great. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. How great. how great Is our God. Sing with me. how great is our God, And all will see how great. And all will see. And all will see how great. Sekali lagi yuk. Sekali lagi. Come on. And all will see how great. How great is our God. Jangan berhenti tepuk tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo, ayo, come on, come on, come on. Bisa lebih baik buat Tuhan Yesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Oh Jesus, Hosanna in the highest. Yes, yes. Let our King. Biar cuma Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Biar cuma Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Come on, come on. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King. Hosanna. Lagi yuk, lagi angkat suaramu, angkat tanganmu. Come on, come on. Believe in our Hosanna. Come on yuk, tinggikan Yesus yuk. Tinggikan Yesus. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Come on, sing it up, sing it up. Pandang wajahnya, pandang wajahnya. Jesus, you be lifted high. Yes. Come on, Jesus, Jesus. Boleh lagi ya, boleh lagi angkat suaramu, Jesus. Lifted higher. Let our King. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come on.
sembah Tuhan yuk, sembah Tuhan, sembah Yesus. Come on, sembah Tuhan. Syakayara la bayara la bara 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 la. Syakayara la bara la bara la bara la bara la bara la. Come on, penuhi tempat ini ya Roh Kudus. Penuhi tempat ini ya Roh Kudus. Syakayara la bara 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 la. Angkat suaramu, penuhi tempat ini dengan penyembahan. Come on, come on, multimedia, semua sembah Yesus sore ini. Syakayara la bara 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 la bara. Syakaya takayara la bara 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 la pasyanda ya. Syakayara la bara la bara la bara la bara la bara. Syakayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syakayara la 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 la. Terus jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus jangan berhenti. Terus jangan berhenti. Syakayara la bara 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 la. Shandaya takayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Shandaya takayara la bara la bara la bara la bara la. Shandaya takayara la bara la bara la bara la. Shandaya takayara la bara la. Shandaya takayara la bara la bara la. Terus jangan berhenti sembah Tuhan, teman-teman semua. Jangan berhenti. Bill bawa kita masuk lebih dalam, Bill. Sore ini, Bill. Sembah Yesus. Touch us. Touch us. Jamah kami itu. Syakaya takayara la para la. Kasihi kami sore ini Tuhan. Biar kami rasakan kasih-Mu lebih lagi. Kami semua mau Engkau Yesus. Kami semua rindu Engkau. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Shandaya takayara la bara la bara la. Peluk kami ya Roh Kudus. Mulai rasakan Roh Kudus peluk setiap kita di tempat ini. Mulai rasakan Roh Kudus peluk setiap pemain musik, well singer. Jangan stop, jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan capek nyembah Tuhan sore ini anak muda. Anak muda jangan capek nyembah Tuhan hari-hari ini. Kami mau Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Kami mau Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Kami mau Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami.
Shakaya takaya ralabo. Haleluya. Haleluya. Shandaya takaya nanaralabara. Shandaya takaya ralabara. Khusus hari ini ibadahnya gak boleh pattern teman-teman. Gak boleh pakai pola. Khusus hari ini generasi muda nyembah Tuhan lebih lagi daripada biasanya. Ayo. Jangan tengok kiri kanan depan belakang lo semua. Khusus hari ini gue janji akan selesai tepat waktu. Tapi kalian juga janji ambil waktu terbaik kalian sore hari ini. Dengan Tuhan, dengan Tuhan. Gak usah malu, nangis. Jangan tahan air matanya kalian. Jangan takut diledekin. Yesus turun ke dunia. Gak pernah mundur waktu disiksa. So kalian sore hari ini jangan mundur dari bosan dan capeknya kalian. Bawa, paksa diri kalian nyembah Tuhan sore hari ini. Come on, come on. Shakaya takaya ralabara labara labara. Shakaya takaya ralabara labara labara labara. Pemusik terus sembah Tuhan saat ini. Rasakan hadiratnya lebih lagi. Rasakan hadirat Tuhan lebih lagi buat tiap pemusik sore hari ini. Kalian sedang nyembah Tuhan sore ini. Kalian sedang nyembah Tuhan sore ini. Shandaya pakai nayara labo shanda. Shandaya pakai yara labo. Shakaya pakai yara labo. Shakaya pakai. Terus nyembah Tuhan. Pemusik please jangan fokus ke gua. Jangan fokus ke gua. Gue tahu kalian lagi ngalamin Tuhan sore hari ini. Cuekin gue. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Shandaya takaya ralabara labara. Kami yang susah datang ke Tuhan akhir-akhir ini. Kami yang malu mau menghadap Tuhan karena dosa-dosa kami itu. Teman-teman dengerin baik-baik. Sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia welcome banget sama kalian semua. Jangan malu dengan jorok dan kotornya hidup kita. Cuma dia yang terima kita apa adanya. Cuma Yesus yang bakal bersihin dan ngampunin kita. Yang akhir-akhir ini udah begah banget dengan hidupnya. Ada satu wanita yang Tuhan taruh saat ini di hatiku. Yang udah begah banget, udah capek banget dengan hidupnya. Bahkan kepikiran sedikit buat mengakhiri hidupnya. Saat ini buang jauh-jauh niatmu itu. Karena ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Sangat mengasihimu. Tuhan makasih banyak ya buat hari ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih banyak. Tuhan terima kasih banyak. Yesus thank you, thank you.
Makasih buat hari ini, terima kasih buat hadirat-Mu ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biar kami generasi muda terus merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Biar Tuhan pakai kami yang ada di tempat ini semuanya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Gak ada yang lebih hebat di tempat ini. Semua sama di mata Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat buat penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir di zaman ini. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih ya Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Biarkan kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu saat ini. Biar apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya dari hatinya Tuhan. Terima kasih banyak ya Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Teman-teman boleh duduk, silakan duduk yuk teman-teman. Thank you buat worship team, dahsyat banget hari ini. Gue beneran ngerasain hadirat Tuhan. Sebenarnya jangan 20 menit, jangan 25 menit ya. Lo harus terusin tadi sebenarnya Bill. Thank you ya. Oke. Hari ini gue kasih judul sharing gue. Boleh gak yang di pojok-pojok? Boleh merapat ke tengah kali ya teman-teman yuk. Sebentar yuk. Biar nanti gue ngeliatnya gak bisa jauh banget. Tuh jauh kan. Kalau di sini masih dapat. Yuk. Oke, thank you. Wow. Gue kasih judul sharing gue hari ini adalah unseen. Kenapa? Karena hal yang gak kelihatan itu justru adalah hal yang terpenting. Kita semua tahu tentang Crazy Rich akhir-akhir ini ya. Yang kita nonton, anak-anak muda ini nonton gitu ya. Terus kita mikirin, wah dia bisa beli mobil segampang itu ya kan. Terus dia punya satu tagline yang nyebelin gitu. Mobil harga 2 miliar tiba-tiba dia punya tagline. Wah. Ya oke. Bukan gue yang ngomong ya, ini layar bukan ngomong ya, oke. Tapi ternyata ada hal yang gak kelihatan. Betul? Yang gak kelihatan apa? Ternyata banyak hal-hal yang tidak tampil di sosial media atau dimanapun yang kita tahu. Yang kita tahu, maaf ya. Yang kita tahu, wah keren banget nih, sukses di usia segitu. Ternyata setelah diselidiki dengan hukum yang benar, ternyata semuanya, ya gak semuanya sih ya, mungkin ada banyak hal yang terbongkar. Nah, kita anak muda yang nonton nih, yang lihat, pengen, iri gitu ya, ngejar. Yang tadinya gak boleh kaya gitu, kita jadi mikir, dia anak muda bisa sukses, masa gue enggak gitu. Masa gue beli motor aja mesti nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia beli mobil aja jajan gitu ya. Nah teman-teman, dengerin baik-baik, bahaya banget waktu kita ngelihat cuma di luarnya doang. Katakan amin. Karena kalau kita ngelihat cuma yang ada di luar, kita nggak tahu di kedalaman yang sebenarnya bahaya buat hidup kita. Yang tadi kita lihat crazy rich, yang tadi kita lihat rich, sekarang richnya hilang. Jadi tinggal crazy. Kasian ya teman-teman. Serius, ini udah jadi hal yang umum buat di sosial media. Bahkan slogan ya bilangnya apa sih, tagline dia bilang murah banget jadi diganti dengan 20 tahun. Lama banget gitu. Kasian. Stres pasti. Dan pasti lihat satu kali gue ngeliat satu postnya dia ya. Satu postnya dia bilang gini. Ini foto gue dulu, gak tahu mungkin ada yang pernah tahu postnya dia bilang gini. Ini foto gue yang dulu, ini culun banget. Ini waktu gue masih dibully teman-teman dan segala macamnya. Nah perhatikan baik. Ada hal yang gak kelihatan, ternyata dia sakit. Ada hal yang gak kelihatan, ternyata dia butuh dilayani. Ada hal yang gak kelihatan, ternyata dia butuh ditemenin. Dan ternyata waktu dia di press conference, dia bilang gini, orang tua saya tidak mengajarkan saya menipu. Semua terjadi begitu natural. Karena apa? Karena yang di kedalaman itu yang sebenarnya. Jadi dia keluar ya maaf ya, kasusnya udah kebuka lah ya. Gue mau ngomong di sini juga takut-takut percuma. Dia ngelakuin itu semua udah dengan lega. Bahkan gue ketawa banget waktu ternyata kalau dia bikin konten, dia kasih, dia minta balik, ternyata tahu ya kasusnya ya. Dia bilang gini, oke ini jam miliaran buat lo. Ternyata pas itu dia ambil lagi.
Mobil ternyata yang dikirim ke rumahnya katanya ternyata itu cuma disewa buat konten. Bayangin. Ada satu pun yang dia beli katanya itu pun dicicil. Jadi gue bilang wah sakit, ini udah sakit. Nah yang bikin gue sedih adalah generasi muda masalahnya. Umurnya berapa Bil? 26, 27, ya segitulah kira-kira. Kita kalau di sini kan tinggalnya gini, gile umur 26 udah bisa beli gini-gini segala macam, enak. Nah salah. Oke teman-teman, sebelum Omikron itu gue ngelihat situasi udah mulai terkendali, udah banyak yang gak pakai masker, udah naik motor juga gak pakai masker, bahkan udah cium-cium tangan gitu ya, sungkem gitu maksudnya. Terus udah gitu makan di restoran yang silang-silang itu pun sudah tidak berpengaruh, betul? Duduk aja gitu ya, maksudnya tidak ada jaga jarak lagi. Nah terus gue tanya sama Tuhan, gue bilang gini, Tuhan COVID berarti udah selesai ya gitu. Wah terus tahu gak, Tuhan jawab langsung. Seketika itu juga Tuhan taruh di hati gue dengan kuat, dia bilang gini, lengah. Maksudnya apa? Kan udah selesai, ini sebelum Omikron, ini gue serius, ini sebelum Omikron. Terus gue langsung keinget gini, oh lengah ya. Terus tiba-tiba gue dibawa Tuhan mengingat Delta yang gelombang kedua terjadi, di mana salah satu drummer kita di host, satu keluarga, satu rumah, 11 orang, itu bukan kos-kosan, itu memang keluarganya dia, 11 orang, itu kena semua, bahkan drop dan tidak ada yang bisa saling menjaga. Yang lebih parahnya lagi adalah satu keluarganya si drummer ini, si Dito ini kalau kalian tahu, dia harus diisoman oleh kantor. Jadi gak boleh bareng keluarga. Diisoman sendiri. Nah keluarganya coba bayangin. Kita cuma taruh makanan di rumahnya, udah gak bisa. Untungnya puji Tuhannya dapat tabung oksigen. Nah ingat kan ya waktu itu tabung oksigen susah banget, betul ya? Nah teman-teman gue ingat itu ya. Terus gue langsung mikir gini, gue dibawa Tuhan ngeliat kesini, kenapa Tuhan? Kok gue dibawa ngeliat kasus Delta ini lagi? Karena mereka panik begitu mulai muncul badainya. Tapi gak mempersiapkan diri. Jadi yang gue mau katakan di sini adalah waktu yang tepat buat berjaga-jaga itu adalah saat ini. Jangan tunggu badainya datang waktu baru lu berjaga-jaga. Yang ngerti katakan amin. Waktu yang tepat untuk berjaga-jaga kapan? Saat ini. Orang tuh banyak sibuk ngadepin hal-hal yang kelihatan. Gampang kalau yang kelihatan, lu dibully, keluarga hancur, masalah keuangan dan segala macam. Dan kita bisa berdoa dengan keras tentang masalah-masalah itu, betul? Lu bisa curhat ke Karosi, ke Kabili, lu bisa curhat kemanapun. Lu bilang gua ada masalah A, B, C, D. Tapi yang gak kelihatan, pernah lu curhatin apa enggak? Gampang kalau kita ngeliatin hal-hal yang kelihatan. Nah masalahnya gini, keadaan baik-baik, keadaan yang normal, cenderung membuat kita tuh merasa aman karena tidak ada bentuk ancaman apapun. Nah teman-teman gini, kalau saat ini ya, misalnya saat ini, oke. Misalnya saat ini, aduh mana ya? Oke ini deh, bilang gitu ya. Boleh kesini? Up. Oke. Tenang gak bakal tumpah. Boleh balikin lagi? Lu tadi tahu gue bakal apa dengan aqua ini? Dengan air ini? Gak tahu ya? Teman-teman siap-siap ya semua ya. Gue akan melakukan hal yang sama. Dan gak ada yang tahu ini ke siapa. Bisa nangkap gak? Sesimpel karena dia tahu, thank you, boleh minum silakan. Sesimpel dia tahu karena gue udah ngasih tahu dia siap-siap ya, gue bakal lempar ini. Teman-teman, bahaya banget kalau kita melihatnya situasinya ini aman, ini kosong. Waktu kita lagi pergi ke Jawa Tengah, gue sering lihat story-nya Vicky kalau lagi pergi mudik gitu ya. Dan di tol itu kosong, gatel gak? Gasnya pengen sampai 150 sampai 160. Gatel dong. Cuma kan itu bayangan kita adalah gini, itu bisa ngebut, bisa kenceng, keren. Cepat sampai. Padahal aslinya harusnya berbahaya. Tiba-tiba ban pecah, itu amit-amit. Tolak dalam nama Yesus. Tiba-tiba ban pecah atau kempes dalam keadaan kenceng. Padahal kita tetap harus berhati-hati. Ngerti ya teman-teman? Jadi hal-hal yang aman justru membuat kita jadi gak berhati-hati. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Katakan sadar. Katakan berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan gini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya kita ulang sama-sama yuk. 3, 4. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Nah teman-teman dengerin baik-baik. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. So pertanyaan gue hari ini adalah siapa yang dapat ditelan? Sekali lagi gue tanya, siapa yang dapat ditelannya? Kita yang tidak berjaga-jaga. Sesederhana itu. Yang gue kasih tahu sore hari ini sesederhana itu. Tapi dilakukannya gak sederhana pasti. Sekali lagi, begitu keadaan aman, semua terkendali, pasti kita cenderung tidak berjaga-jaga. Nah, sore hari ini yang gue bahas berjaga-jaga itu bukan tentang kejahatan. Bukan dari maling, bukan dari apapun. Tapi tentang hidup lu dengan Tuhan. Tentang hubungan lu dengan Tuhan. Ini bukan tentang lu menjaga motor lu, mobil lu di rumah lu kunci dengan rapat. No. Ingat yang tadi dikatakan di ayat tadi. Singa, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Intinya bukan kita mau jagain kayak gimana pun tetap aja bisa dimalingin. So, dalam. Kita harus tahu di kedalaman lu. Yang kita jagain itu hubungan kita dengan Tuhan. Wahyu 3 ayat 3 dikatakan gini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Nah dengerin. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti apa? Pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Teman-teman, Tuhan datang kedua kali, enggak pernah nungguin lo tua. Besok pun bisa. Dia enggak nungguin gini, gue tunggu Billy dulu deh sampai usia lanjut maksudnya. Gue nungguin Billy dulu sampai dia usia lanjut. Enggak. Dia mau posisi dengan dia yang sekarang, tetap aja bisa. Tuhan Yesus datang. So, yang gue mau kasih tahu teman-teman, ayo lihat kedalaman kalian. Jangan ketipu dengan kenyamanan yang terlihat. Jangan fokus dengan masalah-masalah yang ada kelihatan mata kalian. Perhatikan yang dalam. Kalau cerita sama Kak Rosi, kalau cerita sama Kak Billy atau siapapun, kakak mentor kalian. Cerita, Kak aku lagi gak bisa nyembah nih. Itu yang paling penting. Lo tau kalau lo bisa nyembah semuanya. Kalau lo bisa baca Alkitab, lo bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Masalah lo semuanya pasti beres. Katakan amin. Oh berarti langsung selesai dong. Enggak. Lo bisa ngelewatinnya dengan aman. Lo bisa ngelewatinnya dengan kuat. Kenapa? Karena lo nyembah dan lo hidup bareng Tuhan. Katakan amin. Nah teman-teman. Ada dua hal yang mau gue kasih. Gimana cara kita berjaga-jaga? Yang pertama, membangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Katakan murni. Katakan murni. Membangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan gini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Teman-teman, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow, ternyata gak kenal Tuhan. Itu bahaya banget. Kalau lu gak baca Alkitab, kalau lu gak ngerti tentang Yesus, lu gak kenal tentang Yesus, lu gak bisa ngerasain Yesus, jangan bangga. Itu posisi paling bahaya dalam hidup lu. Itu posisi paling serem. Jangan pikir lu punya teman yang banyak, lu gak punya masalah ekonomi, tapi lu gak baca Alkitab, lu bebas dari segala. No, itu bahaya. Bangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Kenapa gue bilang murni? Karena lu harus bangun ini pribadi dengan pribadi. Lu gak bisa bangun ini, lu Kak Rosi dengan Tuhan. Gak bisa. Kak Rosi cuma alat yang dipakai Tuhan buat bantu menangin banyak jiwa. Tapi soal pribadi, hubungan itu pribadi kalian semua dengan Tuhan. Gak bisa lewat orang. Kak Rosi bilangin dong sama Tuhan, aku cinta banget sama Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Semua urusan lo dengan Tuhan. Katakan amin. Nah teman-teman gini, waktu gue pertama kali bertobat itu tahun 2010 gue ikut retret di Youth Bintaro. Dan hidup gue sudah melayani. Ingat ya, sudah melayani. Tapi gue masih merokok. Gue masuk GBI, masuk di XX1 waktu itu. Dan akhirnya gue melihat satu iklan retret yang menurut gue agak licik ya.
iklannya menunjukkan video tentang rapture, lagi ibadah kayak gini, terus tiba-tiba rapture, terus habis itu keangkat gitu ya beberapa orang, terus gue mikir gini, gue yang mana ya, langsung mikir gitu. Ya secara marketing dia berhasil lah ya. Cuma maksud gue ya lo yang apa kayak yang have fun gitu ya, ada gamesnya apa segala macam. Ini ternyata hal-hal yang rapture gitu, gue langsung daftar. Gue nggak bohong, gue langsung daftar. Gue sama Stanley, kalau teman-teman tahu ya, di anak youth juga, salah satu leader. Gue sama Stanley langsung daftar dan singkat cerita waktu itu di situ Pak Rudi yang sharing. Gue baru sekali ikut gituan, terus Pak Rudi yang sharing. Nah teman-teman pasti tahu kalau sama Pak Rudi kalau lagi sharing pasti nggak boleh senderan, betul? Nah kalau sama Pak Rudi yang sharing pasti nggak boleh angkat kaki, betul? Iya kan? Gak boleh ngantuk, betul? Nah itu retret ya kan. Terus habis itu kelasnya Pak Rudi lagi. Terus gue cuma aduh ini pendeta galak banget. Sekarang gue jadi di bawahnya Pak Rudi. Gue udah bilang, aduh Pak Rudi sorry ya, gue udah cerita sih dulu, mungkin dia lupa ya. Ya Pak Rudi galak banget ya, mau ke toilet aja gak boleh. Bayangin, anak muda nih masalahnya, gue umur berapa waktu itu Ki ya? 2010? Ya 18 ya kira-kira ya. Terus oh guys. Vicky paling kenceng gak terima ya kayaknya. Oke teman-teman lanjut ya. Nah di situ momen satu kali gue mulai ngerasain. Kalian tahu lagu ini? Ku kan terbang tinggi di awan. Ini lagu pertama praise, lagu cepat sorry. Yang gue bawain sambil gue nangis. Ada yang pernah di sini? Ada yang pernah? Sering pasti sering. Sebagai penyembah pasti sering, betul? Gue gak ada yang ngangguk-ngangguk sih. Ya pokoknya yang wajib kalau praise mah tepuk tangan. Sama goyang kiri kanan lah itu ya. Paling gak jemaat membantu WL-nya gitu ya dari depan ya. Nah teman-teman dengerin, gue nangis praise dan akhirnya gue gini, kenapa gue nangis? Gue bertanya sama diri gue sendiri, kenapa gue nangis? Gue sambil gini nih, gue kan terbang, terus kenapa gue nangis ya? Gue nangis kejer banget lagi. Duh, kenapa sih? Apa salahnya gue terbang gitu maksudnya? Ya gak masuk akal buat gue. Terus tiba-tiba satu sesi di mana ya itu sesi Pak Rudi dan akhirnya gue lupa, jujur gue lupa apa kata-kata yang membuat gue akhirnya berdiri dan datang ke Tuhan. Jujur gue lupa. Tapi yang gue ingat momen dimana gue merasa diri gue adalah sampah. Sampah banget. Waktu gue dihadapkan dengan hadirat Tuhan di sesi itu, gue cuma mikir gini, gila Tuhan gue kotor banget ya ternyata. So yang gak kelihatan dalam diri gue, begitu lo kenal Yesus, begitu lo bangun hubungan yang murni dengan Tuhan, Tuhan jadi terang buat hidup lo dan lo tahu apa yang mesti dibersihkan. Jangan jadi minder. Jangan jadi gue anak muda yang buat dosa terus ya. No. Enggak. Justru Tuhan itu datang buat welcome gue balik. Gue pelayanan, rokok gue masih gue sisain di rumah. Pas pulang retret, gue memutuskan stop semuanya. Gue buang rokok yang masih ada sampai dengan detik ini. Ini jangan dilihat dalam bentuk sombong ya, tapi dilihat dalam bentuk perjuangan gue yang gak gampang. Sampai dengan detik ini, gue tidak merokok satu batang pun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kata Billy, pasti lu kan ngelakuin dosa yang lain juga kan. Gitu. Setiap perjalanan hidup gue, journey-nya Tuhan dalam hidup gue ini ya. Teman-teman harus tahu, tidak mudah untuk langsung suci kudus itu gak mungkin. Itu dalam perjalanan 12 tahun sampai dengan sekarang. Yang namanya nyium, gini. Mungkin kalau yang ada yang pernah merokok gini, amit-amit jangan sampai ya. Kalau ada yang bakar rokok pertama kali itu baunya paling enak. Ngerti ya? Nah, waktu ada beberapa kali gue gini, wah enak banget ya baunya ya. Wah enak banget ya baunya. Tapi mulai ke belakangnya lagi, mulai setengah tahun sampai ke sekarang. Gue masuk ke kafe yang ada asap rokoknya. Mohon maaf, pasti gue keluar. Karena gue udah gak kuat. Rasa keinginan udah gak ada. Tapi dosa yang lain, ya mungkin kayak misalnya contoh marah dan segalanya. Ya tetap ada teman-teman. Please jangan pikir gini, perjalanan tuh gampang. Aduh anak muda.
Oke, bangun hubungan yang murni. Begitu kita selalu bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saking kita bangun hubungan yang murni dengan Tuhan, kita jadi berjaga-jaga buat gak ngecewain hatinya Tuhan. Waktu kita bangun hubungan yang murni dengan Tuhan, kita sangat lebih berjaga-jaga supaya gak bikin Tuhan nangis, supaya gak bikin Tuhan sedih. Yang ada gue pengen bikin Tuhan seneng, betul? Kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan yang murni, ingat yang apa? Murni. Kita akan pengennya nyenengin hati Tuhan. Bukannya pengen gak baca Alkitab. Tuhan pasti ngerti. Nah, bukan itu yang diucapin. Kalau gue gak baca Alkitab, aduh Tuhan. Oke, gue baca. Satu pasal gitu ya, satu pasal lewat. Cukup ya Tuhan, satu pasal. Enggak, oke, 2 pasal. Ini juga terjadi dalam hidup gue. Cukup ya Tuhan 2 pasal. Hah? Gue mesti doa dan nyembah juga. Gue udah ngantuk banget. Gue nyanyi 1 lagu. Teman-teman udah jangan nyari lagu yang susah-susah. Nanti lu mau tidur, lu nyanyiin lagu bersorak-sorai lagi. Nggak usah. Nggak usah segala puji syukur juga. Lagu yang paling umum, yang paling sering dinyanyiin. Apa itu? Yesus. Yesus. Sesimpel itu. Kau berarti bagiku, Yesus. Habis itu nyanyi, ya mungkin aminnya besok pagi. Men, itu perjuangan lu yang keren banget malam hari itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jangan disia-siain. Besoknya lu dari bait, ya kan? Tidurnya maksudnya dari bait. Teman-teman, semua itu gak lepas dari peranan Roh Kudus dalam hidup lu. Bangun hubungan yang apa? Murni. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Gua bacain atau ada di layar. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus yang akan apa? Mengajar dan mengingatkan. Dalam pertobatan yang gue lakukan, gue harus berjuang. Dan peran Roh Kudus mengajar dan ngingetin gue terus. So bukan gue gak ngelakuin salah lagi. Teman-teman, bangun hubungan yang murni dengan Tuhan bukan yang artinya tidak ada dosa sama sekali. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kedalamannya. Tuhan melihat yang sebenarnya. Jadi kalau kalian ketemu Kak Rosi hari ini, Kak Rosi, ya ampun aku seneng banget pengen ibadah hari ini gitu ya. Tapi dalamnya aduh ntar gue gak dijadwal kalau gue gak begini di depan Kak Rosi. Nanti kalau gue murung dikit ditanya dipepet sama Kak Rosi ya kan. Kamu ada masalah apa? Kamu lagi kenapa? Apalagi Kak Billy mungkin yang lebih kepo di sini ya. Ya gak sih? Ya gak sih? Ini gue alamin. Dan akhirnya apa? Gue mulai muncul hal yang gak murni di hadapan Tuhan. Mulai muncul datang ke ibadah, gue gak kangen sama Tuhan, tapi cuma takut supaya jangan diomelin sama pemimpin gue sendiri. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di tengah badai hidup kita perlu kenal Yesus secara pribadi. Katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang pertama apa tadi? Bangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Yang kedua, terakhir, pikul salib dan sangkal diri kita. Hafal ya Bil? Tapi ngelakuin ya? Gak bisa pakai hafalan teman-teman. Karena masalah lu, ya kesusahan hari ini hanya untuk sehari. Besok lu akan nemuin lagi godaan yang lain. Besok lu akan nemuin lagi. Hidup lu gak template. Hidup lu akan terus ada hal-hal yang baru, cobaan yang baru, hal-hal yang intimidasi yang baru. Yang membuat lu makin bagus dengan Tuhan. Yang membuat lu makin intim dengan Tuhan. So, pikul salib dan sangkal diri kita. Lukas 9 ayat 23-24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Teman-teman, pikul salib itu namanya ikut Yesus.
Ikut Yesus itu berarti tanggalkan kedagingan. Amin. Tanggalkan. Boleh gue lihat tangan-tangan yang mau tanggalkan kedagingannya hari ini. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah teman-teman, tanggalkan kedagingan bukan yang gak kelihatan sama karosi ya. Sekali lagi gue ulang. Tanggalkan kedagingan bukan yang tidak kelihatan dari karosi. Justru tanggalkan kedagingan yang ada di baliknya karosi. Ngerti maksud gue hari ini? Bukan buat karosi. Tapi buat siapa? Buat Tuhan. Men lo mau nyembunyiin kayak apapun. Udah ketahuan di tempat yang ke dalam ini. Itu pasti udah gak bener di hadapan Tuhan. Karosi mungkin hari ini bisa nilai lu keren banget. Besok keren banget, besok keren banget. Lama-lama itu akan busuk, percaya sama gue. Dan karosi kayak gini. Kok lama-lama lu senyum-senyum tapi baunya agak-agak gak enak nih ya gitu. Nah siap-siap deh tuh. Langsung. Pelepasan level tinggi langsung. Nah ingat cerita Yesus turun ke dunia. Yesus sangkal dirinya. Yesus sangkal dirinya sebagai apa? Man. Dia sangkal dirinya sebagai Tuhan. Dia turun dari tahtanya. Cuma buat siapa? Cuma buat kalian semua. So kalian masa sih malas baca Alkitab, nggak bisa jadi baca Alkitab. Ini masalah hidup loh, ini masalah tahtanya dia ditinggalin, terus dia disiksa habis-habisan berdarah, mahkota duri ditusuk lambungnya, dicambuk dengan ada kailnya. Ini nih, kail ini nih yang membuat gue sampai sekarang selalu nangis kalau nyembah Tuhan. Kalian buat baca Alkitab kok susah banget. Kalian kok buat nyembah Tuhan kok susah banget men. Yesus turun nanggalin sebagai Tuhan buat kalian semua. Tetap nebus hidupnya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Katakan besar. Katakan besar. Katakan besar. Karena begitu besar kasih Allah. Kalian tahu besar segimana? Ini belum besar. Kalian tahu besar segimana? Sedunia enggak juga. Kalian gak bakal bisa ukur besarnya kasih Tuhan sama kalian semua. Ya kan dia udah tebus hidupnya. Men, unseen. Yang gak kelihatan itu yang lebih gede, yang lebih penting. Lu bisa cerita ke orang-orang kalau Yesus udah mati buat hidup lu. Tapi lu bisa ngerasain gak kasihnya Tuhan buat hidup lu. Yang gak kelihatan harus lu rasain. Dengerin teman-teman, kita juga balik sangkal diri kita. Tanggalkan kedagingan dan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Yang mau katakan amin. Matius 22 ayat 37 yuk kita buka. Atau di layar ada ya. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Kita baca sama-sama yuk sekali yuk. Matius 22 ayat 37, 3, 4. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Teman-teman, gak bisa kita cuma tahu cerita tentang Yesus, tapi kita juga harus bisa ngerasain kenapa Yesus melakukan itu semua. Kenapa Yesus tebus hidup lo. Kita harus berjuang. Jaga diri kita untuk tetap hidup dalam Tuhan. Berjuang artinya apa? Bangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Ingat murni bicara yang gak kelihatan. Cuma lo dengan Tuhan yang tahu. Yang kedua lo harus sangkal diri. Begitu lo nanggalin kedagingan, lo itu juga hal yang gak kelihatan. Hanya lo dengan Tuhan. Bukan di depan karosi, bukan di depan kabila atau siapapun leader kalian di tempat ini. Semua tentang lo dengan Tuhan. Teman-teman ayat terakhir. Mazmur 24 ayat 3-4. Bill, minta Bill. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang, sekali lagi yuk teman-teman, boleh gak ditampilin? Ada ya? Oke. Teman-teman kita baca sama-sama ya. Mazmur 24 ayat 3-4. 3, 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan.
Dan yang tidak apa? Lu mau jadi anak-anak muda yang kayak gini gak sih? Lu mau jadi anak-anak muda yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang gak suka bohong-bohongin soal hidup lu, dan yang tidak sumpah palsu. Mau gak sih lu jadi anak muda yang kayak gini? Semua pejamkan matanya yuk. Wow. Telidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yes, Lord. Dan menilai tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, yuk katakan. Pejamkan matamu, pandang wajahnya sore hari ini. Pandang wajahnya sore hari ini. Pandang wajahnya sore ini. Pandang wajahnya yuk sore ini. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan yuk sama-sama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu ya Tuhan. Katakan yang tak akan habis, yang tak akan habis. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Teman-teman sejenak dengerin baik-baik hari ini. Jangan ada yang buka matanya, jangan ada yang tengok kiri kanan depan belakangnya. Lagi-lagi ini urusan pribadi engkau dengan Tuhan. Hari ini yang mau komitmen, yang mau tanggalkan kedagingannya. Yang hari-hari ini capek baca Alkitab, males nyembah Tuhan, males ikut kul, males berdoa. Hari-hari ini, yuk yang mau tanggalkan semua itu. Mulai taruh tangan kanannya di dada yuk sore hari ini. Yang mulai mau balik lagi ngalamin Tuhan. Yang mau mulai kepengen lagi Tuhan rasakan kasihnya Tuhan. Yuk taruh tangan kanannya di dada sore hari ini. Taruh tangan kanannya di dada sore hari ini. Bangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Murni dengan Tuhan. Murni dengan Tuhan. Sore hari ini murni hanya engkau dengan Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Sembah Yesus. Shandayata kayara labara labara. Shakayara labayara labosha. Kami terus lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami terus melihat kebaikan-Mu buat keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari semua bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Bangkit berdiri yuk, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Terus sembah Yesus. Yo well singer aku undang ke depan. Semua sembah Tuhan sore hari ini. Sembah Tuhan. Ambil komitmen kita dengan Tuhan yuk. Yang terakhir dari aku pribadi, yang Tuhan kasih, Tuhan mau kalian persembahkan.
hal yang gak pernah bisa kalian tinggalin. Hal yang ikat kalian. Games, sosmed dan segalanya. Tuhan tantang sore hari ini. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat reward. Tapi ini hubungan yang murni kalian dengan Tuhan. Mau sore hari ini, apapun yang kalian gak bisa tinggalin, yang berat banget yang ganggu hubungan kalian dengan Tuhan. Ambil komitmen itu dengan Tuhan sore hari ini. Aku kasih waktu beberapa detik ke depan. Kalian boleh doa. Bukan buat penuhin gereja, bukan buat gaya-gayaan, tapi biar kalian masuk sorga, biar kalian ketemu Tuhan, biar ada keselamatan itu di kalian dan keluarga kalian. Thank you ya Tuhan Yesus untuk salib-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini, sore hari ini, kami Youth GBI Metro Permata ya Tuhan Yesus. Kami generasi muda-Mu ya Tuhan di tempat ini. Semuanya tidak terkecuali Tuhan Yesus. Mulai sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau bangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Kami mau tanggalkan kedagingan kami mau pikul salib. Walaupun gak mudah, tapi Tuhan izinin kami berjuang. Tuhan, kami mau berjuang buat nyenengin hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sekali lagi yuk katakan sama-sama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Bilang yuk sama Tuhan teman-teman. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati, Aku tetap sekau dapati. Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, kami tetap setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan teman-teman muda semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini.